Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi laptop yang error tidak bisa masuk Windows ya. Laptopnya gagal booting. Nah, ketika kita nyalakan, jadi tampilannya seperti ini aja. Muncul keterangan 0xC000225 ya. Nah, kasus seperti ini susah banget teman-teman. Rata-rata orang-orang pakai cara ini yang akan kita praktekkan ya. Namun sebelumnya teman-teman harus mempunyai flashdisk installer ya, flashdisk installer Windows 10. Untuk apa mas? Untuk install atau untuk membackup data dulu ya sebelum diinstal agar tidak hilang. Nah, namun untuk persyaratannya di sini akan saya tuliskan seperti ini. Teman-teman harus punya laptop atau PC lain ya yang masih normal untuk download installer. Terus mempunyai flash disk ukuran minimal 8 GB, wajib kosong ya. Kalau ada datanya nanti datanya akan hilang. Ada koneksi internet, terus aplikasi media creation tool nanti kita akan download ya. Jadi kita harus download installer terlebih dahulu ya. Tapi untuk teman-teman yang udah punya jangan download lagi. Ini khusus untuk teman-teman yang belum punya installer ya. Nah, nanti installernya akan kita gunakan untuk membackup data C dipindahkan ke D ya. Nanti ketika sudah kita pindahkan data pentingnya, baru kita install di C, maka data akan aman ya. Karena install Windows kan di C saja, kalau D enggak, kayak gitu. Nah, untuk ukuran file Windowsnya ya kurang lebih dia 4 GB lebih. Jadi kalau misalkan flashdisknya 4 GB itu nggak cukup ya, jadi minimal 8 GB, 16 atau 32 boleh, nggak apa-apa ya. Seperti itu teman-teman. Terus harus diperhatikan juga untuk flashdisknya harus pakai yang original. Kalau yang flashdisk nggak original itu nggak bisa dibuat untuk installer ya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan dulu flashdisk yang sudah disiapkan ya. Flashdisknya di sini saya menggunakan flashdisk Kingston ya, Verbatim ya, merek Verbatim teman-teman. Nah, untuk teman-teman bebas ya, mau pakai flashdisk merek apapun bisa, atau harddisk eksternal pun bisa, cuma datanya akan hilang nanti. Makanya harus pakai flashdisk kosong atau harddisk eksternal yang kosong. Oke, kita colokan dulu ya flashdisknya ke laptop yang masih normal. Lalu kalau misalkan gimana mas, kalau misalkan saya nggak punya laptop lain gitu. Nah, teman-teman bisa pergi ke warnet ya, bawa flashdisk aja. Pergi ke warnet, downloadnya di warnet. Bisa ya. Bawa aja ke warnet, download di warnet, udah download, pulang ke rumah, lalu kita atasi laptopnya ya. Seperti itu. Rata-rata cara mengatasi error yang seperti tadi ya dijelaskan itu rata-rata diinstal ulang. Seperti itu teman-teman. Cuma kan install ulang itu menghilangkan data C, maka saya nanti akan kasih tahu cara membackupnya ya. Oke teman-teman, ini flashdisk sudah dicolokkan dan ini sudah masuk sistem ya. Di laptop yang masih normal kita download. Nah, di sini yang teman-teman lakukan yang pertama, silahkan konekkan internetnya terlebih dahulu ya. Ketika sudah connect, buka browser ya, lalu di sini silahkan ketik Windows atau download ya, boleh download media creation tool ya. Nah, terbaru seperti itu ya, silahkan enter. Nanti teman-teman pilih yang paling atas ya, ini website resmi, artinya kita download yang original ya.
Nanti ketika tampil seperti ini ya, masuk ke websitenya, teman-teman silakan pilih yang ini ya, download tool now, creation Windows 10 installation media. Nah, ini itu aplikasi buat pendownload ya, jadi bukan file installernya, bukan. Ini aplikasi untuk mendownloadnya saja. Oke, kita download, dan sudah kita download ya, ukurannya kecil. Jadi banyak yang salah paham, ini aplikasi ini installernya, bukan ya, ini hanya aplikasi untuk mendownloadnya. Nah, kalau sudah kita download, silakan di double klik saja atau klik kanan run administrasi ya, boleh double klik saja, nanti akan tampil tampilan seperti ini teman-teman. Usahakan internetnya jangan terputus ya. Nah, terus di tampilan ini silahkan ditunggu saja, nanti akan ada beberapa pemberitahuan ya. Beberapa pemberitahuan atau kesepakatan seperti ini, silahkan teman-teman baca-baca dulu ya, ke bawah boleh, atau misalkan langsung klik I save aja boleh langsung ya. Di sini nanti akan ada loading sebentar ya, sekisaran beberapa detik lah ya, tinggal ditunggu saja. Prosesnya sih nanti kita pilih yang create installation media USB atau DVD ya, atau download ISO, pilih yang bawah ya, karena kita mau download installer sekalian burning ke flash disk kayak gitu. Membuat bootable installer Windows 10, silahkan klik next. Lalu di sini untuk bahasa bebas, teman-teman mau pilih bahasa apa ya, karena biasanya kita memakai bahasa Inggris ya, teman-teman pilih Inggris United States ya. Nah, lalu pilih, atau misalkan mau langsung simple, langsung checklist aja lalu pilih next ya. Di sini ada pilihan, kalau misalkan pilih USB, dia langsung nanti akan masuk ke USB flash disk yang kita colokan. Artinya nanti kita akan download dan langsung otomatis memburningnya. Beda dengan ISO file. Kalau ISO file dia bisa disimpan nanti ke hard disk atau ke laptop ya, sehingga nanti ketika selesai download dan burning bootable, dia bisa digunakan untuk install Windows ya, kayak gitu. Beda dengan ISO file ya. Kalau yang ISO file ini dia bukan membuat bootable, tapi menyimpan file installer untuk dijadikan bootable kayak gitu, menyimpan mentahan kayak gitu ya, mentahan. Oke, berhubung kita ingin membuat mateng gitu ya, biar bisa buat install, kita pilih yang atas, dan ini kita pilih USB ya, lalu klik next. Nah, di sini tinggal ditunggu saja, maka nanti akan proses download seperti ini. Andai kalau misalkan teman-teman ada keterangan space kurang gitu ya, atau capacity kurang, nah itu kapasitas laptopnya yang penuh, lokal disk C di laptopnya yang penuh. Jadi kalau misalkan ada keterangan error seperti itu, diusahakan data-data yang ada di lokal disk C nya itu dipindahin dulu ke data D ya, seperti itu ya. Dan lanjut ke proses download ya. Di sini proses download ya, cepat atau lamanya itu tergantung kecepatan internetnya juga ya. Ya, kurang lebih saya biasanya proses downloadnya ini 1 jam. Nanti ketika proses download ini sudah selesai progresnya 100%, itu artinya belum selesai teman-teman. Nanti progresnya akan diulang dari nol lagi, yaitu bukan download lagi ya, tapi itu proses memburning file ke USB flash disk ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, Mas, kok saya udah download 100%, kok progresnya ini diulang dari nol lagi katanya. Itu bukan download ulang ya, tapi yang pertama proses downloading, yang kedua progresnya itu proses memburning kayak gitu ya. Jadi jangan salah paham lagi ya, kayak gitu. Oke, ini sudah 100% nih proses downloadnya. Nanti ketika sudah 100%, penampakannya itu seperti ini teman-teman.
Jadi berbeda keterangan ya, kalau tadi downloading, kalau sekarang creating Windows 10 media kayak gitu. Nah, selesainya kapan Mas? Selesainya ini creating Windows 10 media, kalau misalkan sudah 100% berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai tinggal kita close, lalu eject USB flash disknya, kita cabut, kita colokan ke laptop yang mau kita install, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham atau misalkan cara penjelasan saya masih belepotan kayak kapal pecah boleh teman-teman bertanya lagi di kolom komentar ya. Bertanya aja nggak apa-apa, kritik saya kalau misalkan saya kurang jelas, emang kurang pandai ya dalam berbicaranya, saya kritik aja Mas, kurang jelas gitu, saya kebingungan gitu Mas, saya belum paham gitu ya, komen aja nggak apa-apa. Oke, ini sudah sebentar lagi ya, karena emang videonya saya potong-potong agar durasinya tidak terlalu panjang juga ya, maka terlihat cepat ya padahal lama teman-teman nunggunya, saya lama ini detik-detik. Nah, sudah selesai ya, your USB flash drive is ready ya. Kalau misalkan sudah gini berarti sudah oke. Lalu tinggal klik finish, lalu akan ada setup is cleaning up before it close ya, ditunggu saja ya, nanti akan close sendiri. Oke, sudah selesai ya, kita cabut flash disknya. Nah, ini sudah kita cabut ya. Oke teman-teman, installernya sudah kita download ya. Nah, sekarang kita colokan installer USB nya ke laptop yang error atau tidak bisa masuk Windows ya. Nah, nanti akan saya kasih tahu ya, dalam keadaan posisi laptop seperti ini saya akan kasih tahu cara bootingnya ya. Jadi harus memasuki settingan booting, mau booting kemana, ke flash disk, apa ke hard disk, apa ke DVD gitu ya. Sedangkan tombol booting dari berbagai merek laptop itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang pakai F2, F9, ESC ya, maka akan saya tuliskan seperti ini ya. Nah, untuk Asus cara masuk boot menunya menggunakan tombol ESC, laptop Acer menggunakan F12 atau menggunakan F2, Lenovo menggunakan tombol F12 atau FN F12, laptop merek HP menggunakan tombol F9, laptop Toshiba menggunakan tombol F12, PC atau komputer menggunakan tombol F12 atau tombol delete ya. Jadi kan siapa tahu laptop teman-teman kan berbeda mereknya gitu kan, berbeda dengan video gitu, jadi saya akan tuliskan seperti itu. Nah, untuk cara mempraktekannya dalam keadaan laptop mati ya, teman-teman silahkan tekan tombol power dan langsung tekan-tekan tombol boot menunya ya. Seperti ini teman-teman cara mempraktekannya ya, tekan tombol power, langsung tekan-tekan tombol boot menu seperti ini, ditekan-tekan saja ya. Nah, nanti tak lama dia akan muncul tampilan seperti pilihan boot, mau booting kemana ya. Di sini ada UEFI verbatim ya, tinggal dipilih aja, karena merek flash disk saya verbatim ya, saya pilih verbatim. Kita arahkan pakai keyboard ya, arahkan ke bawah lalu enter. Nah, ketika di enter dia akan runyem ya, ini nggak apa-apa, ini bukan error atau bukan rusak. Kadang emang seperti ini teman-teman, nanti juga dia akan loading ya, akan ada loading, nggak apa-apa, ditunggu saja. Nah, akan loading seperti ini ya, lalu akan masuk ke tampilan install Windows. Silahkan next. Di sini jangan klik install ya, kita akan backup data dulu. Silahkan klik revert your computer, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan pilih troubleshoot, lalu pilih command prompt ya, lalu di tampilan hitam ini silahkan ketik notepad ya, NOTEPAD, lalu kita enter. Nah, ketika sudah, kita simpan ya, simpan file notepad ini, save as.
sistem kira kita akan menyimpan notepad yang tadi, tetapi bukan ya. Maksud kita adalah agar masuk ke tampilan Explorer ini, agar kita bisa membackup data di dalamnya. Nah, di sini harddisk kita sudah kebaca ya, itu yang merah itu local disk C ya, dimana ada dokumen, download, picture itu ada di C. Jadi nanti backupnya ke D atau E. Nah, untuk cara mencari filenya ya, tinggal di double klik saja di bagian C nya, lalu silakan teman-teman cari folder user ya, semuanya ada di user, tidak akan di mana-mana, pasti ada di user. Lalu pilih nama usernya apa ya, beda-beda, silakan pilih nama user masing-masing. Nah, di sini silakan, nah ini kebetulan datanya sedikit ya, cuma 39 MB. Jadi untuk cara membackupnya ya seperti biasa, tinggal diklik kanan lalu copy ya, lalu kita cari mau ditaruh di mana ya, mau ditaruh di local disk D boleh, atau di hard disk eksternal boleh, di flash disk boleh ya, tinggal klik kanan lalu paste ya. Nah, ini lagi proses. Kalau misalkan sudah, si kursornya akan berubah menjadi segitiga ya. Kalau ikonnya gini, ini dia lagi proses dan kita harus menunggu sampai berubah jadi segitiga. Nah, ini sudah selesai, tinggal diklik kanan ya, lalu refresh agar kelihatan. Nah, sudah kelihatan ada ya dokumen. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita balik lagi ke tadi. Mau backup yang mana ya? Tetap di bintang ya, di nama user. Bebas teman-teman mau backup apa aja di sini ya. Backup yang menurut teman-teman penting. Kalau nggak penting mah ya sebenarnya nggak usah di backup juga, nggak apa-apa, langsung install nggak apa-apa gitu. Cuma kan saya khawatirnya ada gitu, ada data teman-teman yang penting, data sekolah, kerja atau kuliah gitu, khawatirnya kayak gitu. Makanya saya videoin aja. Untuk teman-teman yang nggak mau backup ya langsung saja ya, lewati step ini langsung ke step selanjutnya ya, seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah ya, anggap saja sudah membackupnya ya, kita close dulu, lalu kita pilih turn off ya, matikan dulu si laptopnya. Kita matikan, kita tunggu sampai mati ya. Nah, di sini kita ulangi lagi yang tadi teman-teman, agar masuk boot menu lagi ya, seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan ya, tombol-tombol boot menu dari berbagai masing-masing merek laptop. Nah, untuk cara mempraktekannya sama seperti tadi ya, tekan tombol power, lalu dengan cepat langsung tekan-tekan tombol boot menu, seperti itu teman-teman. Oke, kita hidupkan lagi ya, kita hidupkan, langsung tekan-tekan tombol boot menu. Nah, nanti dia akan kembali lagi ya ke tampilan boot menunya. Nah, setelah tampil nanti kita pilih ke UEFI verbatim ya, pokoknya pilih merek flash disk kita ya, UEFI verbatim atau tanpa UEFI. Ini dicoba dua-duanya ya, kalau misalkan nggak bisa di next, nanti coba yang satu verbatim yang satunya gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa di next, nanti pas proses install ya, biasanya sih bagian partisi yang nggak bisa di next. Biasanya sih itu sih teman-teman, pilih UEFI atau tanpa UEFI ya. Nah, oke, kita pilih tanpa UEFI ya, pilih verbatim. Nanti selanjutnya dia akan restart dan akan masuk ke tampilan install Windows ya. Nah, tampilan install Windows seperti tadi ya. Nah, nggak jelas ya, saya perdekat dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di tampilan ini teman-teman tinggal klik next saja, lalu klik install now ya. Nah, lama ya loadingnya ya, karena emang kebetulan harddisknya lumayan agak lemah, tapi masih bisa diinstal ulang ya. Kalau misalkan harddisk udah rusak mau diinstal ulang pun nggak bisa, lemot.
Oke, di tampilan ini tinggal teman-teman klik setuju saja, lalu klik next ya, lalu pilih custom. Nah, disinilah yang agak ribet karena di sini mencangkup data ya, data adanya di sini. Yang paling penting teman-teman itu yang teman-teman perhatikan GB ya, EG, GB. Nah, GB yang paling atas itu adalah local disk C atau bekas Windows kita yang error, yang atas ya. Yang kedua itu local disk D. Jadi teman-teman installnya di C ya, jangan di D ya. Nanti data yang di C akan hilang karena kita akan format dulu ya, akan format dulu. Kalau misalkan gak di format, nanti dia bentrok sistem yang error terdahulu sama sistem yang akan kita install ya. Jadi kita format dulu kapasitas yang kelihatan GB nya paling atas ya. Ingat, harus yang paling atas ya. GB yang paling atas itu local disk C, GB yang ke bawah itu D, E atau F ya, kayak gitu ya. Yang penting itu saja sih yang harus diperhatikan, masalah partisi harus install di mana gitu. Nah, ketika sudah, teman-teman klik di GB yang paling atas lalu next ya, kayak gitu. Maka proses install Windows berjalan seperti ini ya, berlangsung seperti ini. Untuk lama cepatnya tergantung kecepatan laptopnya juga, atau kecepatan kalau misalkan laptopnya masih pakai harddisk ya kurang lebih 30 menit. Kalau misalkan laptopnya pakai SSD ya kurang lebih 15 menit juga beres. Nah, tapi kalau misalkan di video ini teman-teman merasa kok di sini mah terlihat cepat gitu, enggak, padahal sama saja, cuma videonya saya potong-potong biar durasinya enggak terlalu panjang juga, kayak gitu ya, dipotong-potong. Nah, ketika sudah 100% ditunggu saja ya, nanti dia akan restart sendiri, nah ya, ditunggu saja, atau misalkan klik restart now juga nggak apa-apa. Nanti dia layarnya akan mati, bukan mati sih sebenarnya, restart ya. Nah, akan restart seperti ini ya, nggak apa-apa. Nanti juga dia hidup lagi, ditunggu saja. Tuh, hidup lagi ya. Oh, lama ini teman-teman. Nah, biasanya di getting ready ini lama banget. Cuma saya percepat aja biar cepat beres ya. Nunggu aja terus nanti proses ini ya. Just a moment, layar biru ya. Tapi seberapapun durasinya lama ya, asalkan laptop sehat, data aman ya. Senang banget gitu kalau misalkan bisa nyervis laptop sendiri ya, kayak gitu. Oh, saya mah berharapnya video ini bisa membantu teman-teman gitu ya. Kasihan, apalagi laptopnya kalau misalkan mau dipakai penting banget buat sekolah atau kuliah atau kerja gitu. Laptop kayak gini tuh rusaknya paling susah teman-teman, susah gampang. Oke teman-teman, di sini teman-teman tinggal yes aja ya, tinggal di yes aja. Lalu akan tampil seperti ini, di yes juga ya langsung, lalu skip. Lalu akan ada kalau kayak gini pilih I don't have internet ya, artinya jangan dikonekkan internet. Lalu pilih click with limited. Nah, untuk nama login bebas, teman-teman pakai nama apa aja. Kalau ini pun bisa dirubah nanti lah, kalau sudah masuk desktop mah bisa dirubah nama, password ya. Oke, kalau sudah tinggal di next lagi, klik next ya. Password pun nanti saja ya, langsung next saja. Nah, ditunggu lagi ya. Di sini teman-teman tinggal
langsung saja accept ya, pilih not now. Ini penawaran Cortana, nggak perlu ya. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Di sini tuh di tampilan ini kita hanya perlu menunggu saja. Ya kurang lebih 3 menit lah ya. 3 menit nanti dia akan masuk desktop. Nah, selanjutnya apa Mas kalau misalkan sudah masuk desktop? Ya paling teman-teman install driver, install aplikasi ya. Cek data hilang apa enggak kayak gitu. Atau kalau misalkan teman-teman mau tahu cara install driver atau install aplikasi atau cara setting Windows setting Windows setelah install gitu ya, setelah reset, bertanya saja di kolom komentar ya. Oke, ini teman-teman sudah selesai kita install Windowsnya. Si laptopnya sudah enggak error lagi ya, sudah bisa masuk desktop. Silahkan teman-teman praktekkan ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa ya. Optimis aja, kita pasti bisa gitu ya. Kalau udah silahkan cabut si flashdisknya. Ini sudah sehat ya, semoga teman-teman laptopnya sehat juga ya, teman-temannya juga ya. Yang punya laptopnya harus selalu sehat dimanapun berada. Oke lah teman-teman ya, mungkin ini infonya sedikit panjang, nggak apa-apa ya, semoga bermanfaat, itu yang saya harapkan. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.